Halo pecinta alam indah, tahukah bahwa Danau Toba itu punya sejarah loh? Berikut ini adalah sejarah Danau Toba. Diperkirakan Danau Toba sudah terbentuk selama ledakan sekitar 69,000 sampai 77,000 tahun yang lalu dan merupakan letusan supervolcano terbaru. Jumlah total material dalam letusan sekitar 2.800 km kubik, sekitar 2.000 km kubik aliran iklim BP di atas tanah, dan sekitar 800 km kubik yang jatuh sebagai abu ke arah barat. Aliran piroplastik dari letusan menghancurkan area seluas 20.000 km persegi, dengan endapan abu setebal 600 meter dengan kawah utama. Peristiwa ini mengakibatkan kematian massal dan kepunahan pada beberapa spesies makhluk hidup. Menurut bukti DNA, letusan tersebut mengurangi jumlah manusia menjadi sekitar 60% dari populasi manusia saat itu, yaitu sekitar 60 juta orang. Letusan juga berkontribusi pada zaman es, meskipun para ahli masih memperdebatkannya. Setelah letusan, sebuah kaldera terbentuk yang kemudian diisi dengan air dan menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Tekanan ke atas oleh magma yang belum keluar menyebabkan munculnya Pulau Samosir. Penduduk Danau Toba, sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar Danau Toba merupakan suku Batak. Rumah-rumah tradisional Batak bisa dikenali dari bentuk atap, ujung-ujungnya melengkung ke atas seperti perahu, dan warna-warna cerah. Populasi di sekitarnya juga sangat tergantung pada pengembangan perikanan air tawar. Di masa lalu, wajah desa Haranggaol, distrik Haranggaol Horizon, yang dikenal sebagai tujuan wisata di Simalungun, menjadi pusat ikan air tawar. Di sana, menurut sebuah laporan, lusinan truk yang membawa puluhan ton ikan mas dan nila berjalan naik dan turun di jalan desa. Pulau di Danau Toba, konon pulau ini dulunya terintegrasi dengan Pulau Sumatera dan berbentuk seperti tanjung di Danau Toba. Kemudian pada masa kolonial Belanda sebuah kanal sungai dibangun sehingga memutuskan di dataran Samosir dengan Sumatera. Akhirnya Samosir menjadi pulau sendiri. Pulau Samosir telah dihuni selama berabad-abad oleh manusia dari suku Batak. Pulau Samosir dan di tepi Danau Toba mereka mengembangkan budaya dan mengembangkan keturunan mereka menjadi 5 kelompok etnis Batak, yaitu Papak Dairi, Angkola Mandailing, Simalungun, Karo dan Toba. Ledakan sekitar 69,000 sampai 77,000 tahun yang lalu dan merupakan letusan supervolcano terbaru, dengan total material dalam letusan sekitar 2.800 km kubik, sekitar 2.000 km kubik aliran iklim BP di atas tanah, dan sekitar 800 km kubik yang jatuh sebagai abu ke arah barat. Aliran piroplastik dari letusan menghancurkan area seluas 20.000 km persegi, dengan endapan abu setebal 600 meter dengan kawah utama. Peristiwa ini mengakibatkan kematian massal dan kepunahan pada beberapa spesies makhluk hidup. Menurut bukti DNA, letusan tersebut mengurangi jumlah manusia menjadi sekitar 60% dari populasi manusia saat itu, yaitu sekitar 60 juta orang. Letusan juga berkontribusi pada zaman es, meskipun para ahli masih memperdebatkannya. Setelah letusan, sebuah kaldera terbentuk yang kemudian diisi dengan air dan menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Tekanan ke atas oleh magma yang belum keluar menyebabkan munculnya Pulau Samosir. Penduduk Danau Toba, sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar Danau Toba merupakan suku Batak. Rumah-rumah tradisional Batak bisa dikenali dari bentuk atap, ujung-ujungnya melengkung ke atas seperti perahu, dan warna-warna cerah. Populasi di sekitarnya juga sangat tergantung pada pengembangan perikanan air tawar. Di masa lalu, wajah desa Haranggaol, distrik Haranggaol Horizon, yang dikenal sebagai tujuan wisata di Simalungun, menjadi pusat ikan air tawar. Di sana, menurut sebuah laporan, lusinan truk yang membawa puluhan ton ikan mas dan nila berjalan naik dan turun di jalan desa. Pulau di Danau Toba, konon pulau ini dulunya terintegrasi dengan Pulau Sumatera dan berbentuk seperti tanjung di Danau Toba. Kemudian pada masa kolonial Belanda sebuah kanal sungai dibangun sehingga memutuskan di dataran Samosir dengan Sumatera. Akhirnya Samosir menjadi pulau